artis sapa kae si Ari Buntung sapa kae dengan do hijrah sapa ya sekali lah menyok siji kae lah misalnya siapa lagi baru sholat kemarin sore udah ceramah udah ngafir-ngafirkan orang udah itu tanda hijrahnya sesat. Nah, ini yang kita ragukan dari dulu. Artis-artis yang hijrah ini yang kemudian salah guru. Akhirnya apa yang terjadi? Tersesat. Ini menurut Gus Buat ya. Karena memang artis-artis ini sepertinya kehilangan orientasi pasca belajar agama pada orang yang tidak tepat. Kadang-kadang sudah berani juga membuat fatwa ke sana kemari, bukannya memperdalam ilmu pengetahuan agamanya. Baru kemudian memberikan pencerahan ke luar. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral pernyataan daripada Gus Puat melalui pengajian yang dia bawakan bahwa artis-artis hijrah ini tersesat, dan saya kira ketersesatannya itu karena proses belajarnya yang keliru. Rata-rata mereka belajar pada orang yang menurut saya tidak tepat. Seharusnya belajar pada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memang sudah dalam pengetahuannya. Dan dalam proses belajar harusnya jangan dulu berani berbicara agama di luar, tapi lebih memperdalam dulu pengetahuannya. Nah, bagaimana Gus Puat menampol atau menampar mereka semua? Kita simak secara bersama-sama. Hijrah, aku pengen komentari hijrah. Orang pada hijrah, sopo artis sopo kayak si Ari Buntung, sopo kayak dengan do hijrah, sopo, ya sekali lah, menyok siji kae lah. Misalnya siapa lagi baru sholat kemarin sore udah ceramah, udah ngafir-ngafirkan orang, itu tanda hijrahnya sesat. Itu loh. Nah, kita mulai membahas dari hijrah itu apa? Hijrah itu kan pindah. Secara ilmiah, hijrah itu mengacu kepada perintah Allah kepada para sahabat dan Rasulullah untuk pindah dari Mekah. Yang pertama para sahabat ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian Rasulullah dan para sahabat kemudian diperintah untuk pindah ke Madinah. Dan itu, dari situ juga ada hadis tentang innamal a'malu binniyat. Wa man hajara ilallah wa rasulihi. Dan seterusnya itu, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia memperoleh Allah dan Rasulnya, memperoleh ridha Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah karena harta benda, karena ini, karena istri perempuan yang mau dinikahi, karena eksistensinya dia dapat itu. Nah, hijrah itu asalnya, tapi secara secara leksikon hijrah itu hajara itu artinya pindah. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan pindah itu bukan sekedar pindah tempat, tapi pindah dari jahat menjadi baik. Ini loh. Orang yang hijrahnya benar, misalnya tukang maksiat terus berhenti maksiat, itu tandanya itu apa? Orang yang hijrah yang benar itu, tandanya dia itu khawatir kalau menyakiti hati orang lain, merepotkan orang lain. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa, khawatir kalau merepotkan orang lain. Itu kan ayatnya tentang haji, iya itu contoh kasusnya haji. Tapi ayat itu kan berlaku secara universal untuk segala macam. Nah, tanda hijrah yang benar itu bukan sekedar rajin sholat, rajin puasa, rajin wirid. Bukan, dia semakin baik kepada sesama. Semakin welas asih, semakin belas kasih, semakin tidak berani menilai orang, semakin husnudon. Nah, ini sekarang pada hijrah-hijrahan, main hijrah-hijrahan, neng ayo main hijrah-hijrahan. Kacau itu, sholat baru 2 bulan, 3 bulan udah menetapkan itu, aliran itu kafir, aliran itu sesat. NU itu ngawur, Muhammadiyah ngawur. Ulama itu ngawur, ya Allah baru kemarin sore kamu sholat. Sholatnya aja pasti belum benar. Kalau benar pasti tidak begitu. Itu loh. Hijrahnya artifisial, pakai baju Arab. Apa-apaan itu? Arab tak pikir-pikir, enggak kreatif loh, tak pikir. Ini enggak dunia kotar ya, bajunya gitu-gitu aja toh. Gitu, padahal sudah
ribuan nabi diturunkan Allah ke Arab loh. Termasuk Rasulullah loh. Aku mbiyen bayangin nek dadi Rasulullah piye itu. Ngajari wong pokok-pokok ngono, angel pol ngono. Ora kreatif blas, ket saiki ora kreatif ngono lho. Ben nesu. Coba Rasulullah itu diturunkan di Jawa, wah wis ndak ada masalah apa-apa, ngomongi kreatif-kreatif banget toh. Ya, sepiye meneh. Nabi-nabi diturunkan ning Arab ya. Wong Arab kok ya ora kreatif. Wong Jawa itu dikai nabi piro paling Aji Saka paling itu zaman prasejarah itu. Kan ya nabi kuwi. Setiap bangsa itu ada nabinya, jangan salah. Nah, ini untuk anak-anak yang bocil-bocil. Nabi dan Rasul yang ditulis di Al-Qur'an itu 25. Maka nanti ulama bersepakat yang wajib diimani itu cuma 25 orang, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah kan itu. Tapi kata Rasulullah, Nabi itu jumlahnya 124.000. 124.000. Nah, setiap bangsa, setiap kelompok mesti ada nabinya. Loh, tapi tidak dicatat di Quran. Karena Quran yang nyatat semua ya, di sini Quran mau daftar nama nabi gitu. Itu ya. Jadi hijrah yang benar itu cirinya tidak berani menilai orang lain husnudzon, rendah hati. Makin rendah hati makin melayani sesama. Bukan batuknya hitam. Bukan, oh itu sesat, oh itu kafir, itu ini. Baca rotib itu enggak boleh. Baca Yasin, jangan baca Yasin, tapi baca Quran. Itu hijrah-hijrah sesat seperti itu. Orang yang hijrah beneran itu, orang yang zaman dulu kan, makanya ulama-ulama zaman dulu itu tidak berani menggunakan kata hijrah. Karena kata hijrah itu terlalu agung, karena persyaratannya lebih banyak. Mereka lebih sering menggunakan kata tobat. Oh Pak Manu sudah tobat. Dulu suka makan ulo apa kuwi jenenge bluhu, saiki mangan biawak misalnya. Sudah tobat, gitu loh. Sudah tobat. Tobat itu kan kembali ke aslinya manusia itu ayo apik kan itu. Nah, hijrah itu pindah. Jadi orang itu agamanya bagus atau tidak itu yang pertama-tama itu jangan dilihat dia sholat apa tidak. Sholat apa tidak itu urusan dia sama Allah. Karena bisa saja dia memperlihatkan sholat kalau ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain dia nggak sholat. Sama aja dengan puasa kan. Puasa itu untukku kata Allah. Kenapa? Ya karena yang tahu itu kan hanya orang itu dan Allah kan. Ya malaikat ngerti lah. Ngindek-ngindek kayak si Aurel mau toh. Malaikat Aurel. Wah kok malaikat nyateti. Rakib dan ngatit. Nah kata kuncinya itu orang itu hijrah. Kalau saya tetap masih lebih suka menggunakan kata tobat. Karena tobat itu lebih lebih rendah hati, lebih tawaduk lah. Nah, hijrah itu kan frontal loh. Wong kelakuannya begitu. Wong dulu sebelum sholat itu enggak pernah memasukkan orang lain ke neraka. Setelah hijrah malah sukanya memasukkan orang ke neraka. Dulu nggak pernah mengkafirkan orang, setelah hijrah malah suka ngafir-ngafirkan orang. Berarti kan dia semakin tersesat dia. Masih lebih baik ketika dia tukang maksiat. Karena tukang maksiat itu yang tidak ngafir-ngafirkan itu masih lebih baik meskipun buruk ya. Masih lebih baik daripada orang ahli ibadah sukanya ngafir-ngafirkan orang. Gitu loh. Ahli maksiat yang merasa banyak dosa, merasa dirinya buruk, itu masih lebih baik daripada tukang ibadah yang merasa dirinya baik. Karena yang benar itu adalah semakin banyak ibadah, semakin dia rendah hati. Semakin dia melayani makhluk Tuhan. Jangan kebalik-balik. Makanya saya nggak terlalu tertarik membahas, oh yo sholat ini, sholat jamaah macam-macam. Karena itu urusan pribadi. Dan tolak ukurnya itu kebaikan akhlak. Akhlaknya apa toh ya? Intinya kan kasih sayang kepada sesama. Toh. Berbuat baik, orang nyelilit, orang nyebai, orang nganyeli. Oh Pak Kiai gini nganyeli. Acen akhlakku rong apik tak akoni. Oh ngaku tenan to. Ayar ngapa nyok. Ini kan sedang membicarakan ilmu gitu loh. Dan ilmu itu kudu ana intonasine. Bedane apa kuwi jenenge nabi dan yang bukan nabi, bedane ulama warasatul anbiya dengan yang bukan itu
Termasuk diantaranya salah satunya adalah soal intonasi. Kalau cuma memaparkan, paparan, jadi akhlak karimah adalah akhlak yang baik, begini dan begini. Enggak ada tekanannya, enggak masuk. Betul loh? Karena Nabi dan para penerusnya itu ulama. Itu kan menggerakkan, memotivasi orang untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya kudu nganggo bungok-bungok barang kadang-kadang. Ini orang bungok terus. Bungok-bungok terus, orang guyu. Wow. Wah kuwi horor kuwi ya toh. Ora ono humore gitu. Jadi hijrah itu adalah tolak ukurnya itu kamu semakin baik enggak kepada orang lain. Kamu semakin mau memahami enggak orang lain. Jangan cuma minta dipahami dong. Memahami orang itu berbeda-beda. Oh, makhluk Tuhan itu berbeda-beda. Ada kambing mengembek. Enggak menyalahkan, kambing memang mengembek. Enggak usah dituntut, disuruh menggonggong. Oh, nek anjing menggonggong. Enggak usah disuruh mengembek. Oh, nek pedet gene ngeterke adine. Ya wis. Misalnya Bali kono meneh ya. Jadi, semakin baik, semakin melayani, semakin berguna untuk sesama makhluk Tuhan. Bukan semakin ngerocos, menyuruh orang untuk membaca Quran, untuk sholat, untuk pakai jilbab. Apa itu? Kamu aja kemarin telanjang bulat, baru 2 hari aja pakai jilbab udah melebihi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul aja tidak pernah takaluf. Abdullah bin Umar menyampaikan kami dilarang untuk takaluf, untuk berat-beratkan, untuk maksa-maksa, untuk ramutu-ramutunan itu. Ya, ini fenomenanya kan sekarang yang terjadi kan begitu toh, hijrah-hijrahan, festival hijrah. Hijrah bisa di festival kok edan. Sombongnya itu loh, kok kayak Verngon ya Mas aku toh. Hijrah itu mana buktinya kamu hijrah itu? Senangnya nyumbang-nyumbang Quran. Ya apa yang nyumbang mau hafal Quran zaman dulu bagus. Lha sekarang ning HP Quran we ono kok. Apa toh? Ini yang mau nyumbang Quran sini mau dikirim ke mini. Sing dikirim ming 20% ya toh. Entuk sumbangan 2 miliar sing nggo tuku Quran ming 200.000. Sing liyane ya mlebu kuwi sing lumpukke kuwi. Ora mutu kayak gitu itu. Orang di logika blas ngono lho. Ning kadang-kadang sen asline iki di logika, sen penipu masalah iki, memperalat agama untuk nipu. Jadi kok aja gampang-gampang anu lah, terprovokasi, percaya kayak gitulah. Ya toh, kayak ACT kayak dibongkar ya ternyata toh. Sekian ratus miliar untuk korban apa pesawat jatuh yang diberikan itu ndak ada 20%-nya edan to kuwi. Ndiyane nggo biayai demo barang kuwi. Ya dong. Ngono ora dong-dong. Sesuk soalnya kuwi anu ya men entuk syafaat. Ora bakal entuk syafaat nek carane kok ngono kuwi. Wong-wong sing ngajak-ngajak ngono kuwi ora ndek syafaat, wong sing ngajak ngono kuwi nyemplung neraka jek kuwi. Lha to an nyafangate piye? Ono kan iso njaluk tulung Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ra kersa nyafangati ngono wong kowe ra mutu. Nggak rusak wong ngono to. Menyesatkan orang, menipu orang. Makanya festival hijrah itu dilarang benar, itu PWNU Jawa Timur melarang festival hijrah benar karena aleman sombong. Orang ana buktine belas. Tidak semakin baik kepada sesama itu, semakin menonjolkan identitas aku Islam. Nih bajuku, nih bathukku, nih jenggotku. Apa kuwi? Apa kan Nabi ini ngajari kok ngono kuwi? Ora Kanjeng Nabi itu terkenal akhlaknya sebelum menjadi Nabi dan Rasul wis terkenal banget. Sebelum, ketika, dan sesudah, dan selamanya Rasulullah itu akhlaknya mulia, penuh kasih sayang, melayani sesama. Tuh. Nah intinya ini neng kono, ayo salat lah, lah wong salat karo ora salat dasare salat ya salat ora usah dijak, ora usah maksa-maksa. Kamu kan tidak salat berarti murtad. Bisa karep-karepe to. Aku mbiyen yang ngono kuwi tahu masalah iki. Terke Bune Samo mbiyen pas ya isih kuliah lah, kuliah mampir masjid ning Cerak Igep ya. Masjid apa kan. Nah, kli salatan genenan to. Masalah iki lanang wedok kan nggone beda, salat genen. Aku wis salat. Bersalat terus nunggu ibune salat ganti salat. Kan aku ning
Serambi ya. Nah, neng apa? Neng jaba Serambi apa? Bar Serambi apa? Tempat luar itu. Teras. Ono mahasiswa. Mas, antum sudah sholat? Antum sholat enggak? Ya kan aku enggak sholat toh. Wong aku lagi neng teras mosok ditakoni. Aku neng jawab ya enggak. Aku langsung dipendeli ini, ditapok cangkem. Ngono ki. Karo mendeli ini. Oh, tak nengke wae to. Soale ketua takmiri koncoku anak buahku. Ngono ki lho. Ndilalah weh. Weh, Pak Kiai. Nah, nyelok kan biyen Pak Kiai. Weh, apa iki? Ya Ustaz, apa iki? Aku ditapok iki lho. Sapa iki munyok siji? Pateni weh Pak Kiai. Weh ngopo weh? Entah ora ini Pak Kiai Fuad. Ampun ampun. Dia bilang enggak sholat. Berarti kan murtad. Lho ya ora salat wong agek jagongan ro dapurmu ngono kok salat. Oh suudane iki lho. Iki mesti aku le salat agek wingi sore ya Pak Ki wis dimaklumi bae nek dhewe kan sadurunge lere wis salat to. Wong ceniningane biasanya cah anyar. Oke, saya kira jelas ya bagaimana pencerahan dari Gus Fuad Pleret. Jadi sebaiknya artis-artis ini yang baru hijrah, baru belajar agama, itu memperdalam pengetahuan agamanya dan mulai hari ini berhati-hati untuk bicara keluar karena bisa jadi pernyataan Anda menyesatkan. Kenapa? Karena datang dari orang yang tersesat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.